nafsul amaratun bisu. Apa itu nafsun amaratun bisu? Nafsun amaratun bisu adalah nafsu yang tercela. Karena apa? Dia selalu mengajak kepada keburukan. Dan itu memang tabiatnya. Jadi orang kalau sudah terkena penyakit atau memiliki nafsu amaratun bisu itu selalu yang dipikirkan adalah kejahatan, keburukan. Ya, ketika ketemu orang yang dipikir keburukan. Walaupun sendiri dia keburukannya. Dipikir itu adalah selalu begitu, kejahatan, kemaksiatan juga. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kejahatan nafsu amaratun bisu ini selain orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah SWT. Tujuan dari materi ini adalah kita ini nanti posisinya di mana? Atau mutmainah, alhamdulillah kalau bisa. Kalaulah di lawamah yang mana? Yang terpuji atau yang tercela? Atau naudzubillah, jangan sampai kita masuk kepada amaratun bisu. Karena dia selalu memikirkan kejahatan. Bagaimana cara menyingkirkan orang ini? Oh, terus begitu. Ya, yang dipikirkan itu adalah kejahatan. Dia tidak mau memperbaiki dirinya tidak. Jadi selalu menyalahkan. Kalau misalnya ada orang lomba masak itu, lalu kemudian kok kalah itu, sing disalahkan juri ini. Harusnya kan kenapa ya ini saya kok masakannya kok nggak terpilih gitu. Oh ternyata garamnya kurang kan gitu kan. Besok tambah garam, dicoba. Oh enak. Nggak terpilih lagi. Kemarin tambah garam jadi begini, rasanya jadi begitu. Terus begitu harusnya ada eksperimen untuk perbaikan. Ini enggak. Iki jurine mesti disogok. Nah itu satu. Besok udon sih. Nanti kedua jurine ilate lagi sariawan, nuduh lagi. Jadi terus begitu. Akhirnya apa? Tidak ada kebaikan. Kalau memang rasanya tidak enak, mau pengen menang, lalu dijual di mana-mana nggak akan laku. Nah kalau orang yang benar kan harusnya kan dicek. Makanya saya sering ya, kalau misalnya saya pernah main ke tempat teman saya, dia penjual nasi goreng. Dia bilang gini, saya Pak Ahmad gitu, kalau misalnya ada orang makan nasi goreng saya kok sisa banyak, itu nanti saya makan. Kemudian saya rasakan, oh ternyata kurang asin gitu. Nah seperti itu. Itu namanya belajar untuk mengamalkan lawamah yang terpuji itu seperti itu. Tidak nyalahkan orang, tapi nyalahkan diri sendiri. Kalau nafsun amaratun bisu ini nggak mau. Yang salah selalu orang lain. Makanya kita bisa selamat dari memiliki nafsu ini karena Allah berikan taufik kepada kita. Allah masih berikan satu pertolongan kepada kita semuanya. Ada satu kisah tentang masalah ini, yaitu di Quran surat Yusuf ayat 53. Ini menjadi contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini kisah tentang istri Menteri Al-Aziz yang melihat Nabi Yusuf, terus kemudian dia senang. Kemudian sampai di sini ayatnya disebutkan, dan aku tidak berlepas tangan dari nafsuku. Artinya Nabi Yusuf itu punya nafsu karena manusia biasa. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyeru kepada kejahatan kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi selamatnya Nabi Yusuf atas gangguan istrinya Menteri Al-Aziz itu karena rahmatnya Allah. Jadi kalau ada orang terbebas dari maksiat itu karena dia diberi rahmat oleh Allah. Mungkin pernah ada satu kisah yang 3 orang masuk gua, itu kan salah satu kasusnya kan dia ada seorang perempuan gadis mau pinjem uang tapi dengan syarat apa? Mau tidur dengannya. Karena terpaksa ya dah gitu kan. Perempuannya gitu. Begitu sudah dijanjikan waktunya, ketika mau tidur bareng sama perempuan itu mengatakan takutlah kamu kepada Allah. Lalu orang ini gemetar, kemudian tidak jadi. Orang ini tidak jadi dengan kalimat takutlah kamu kepada Allah, kemudian dia tidak jadi berzina, itu maknanya adalah dia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mau melakukan sebuah kejahatan, sudah direncanakan, sudah matang, kemudian mau dieksekusi kejahatannya, lalu kemudian dia terhindar dari kejahatan, itu taufiknya Allah. Luar biasa itu kalau bisa. Karena itu punya potensi, setiap manusia punya potensi. Nafsu begitu punya potensi. Tapi ya kalau yang tidak selamat bagaimana ya? Berarti dia tidak diberi oleh Allah pertolongan. Berarti nafsu lawamah tercelanya dan amaratul bisunya lebih kuat. Demikian juga di Quran surat An-Nur. An-Nur itu berarti 24 ayat 21. Allah SWT berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Sekiranya bukan karena karunia-Nya Allah, fadilahnya Allah dan rahmatnya Allah kepada kalian, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang bersih selama-lamanya. Jadi bersihnya hati kita punya namanya nafsul mutmainnah itu karena apa? Fadilahnya Allah.
karena karunianya Allah. Persoalannya orang pengen dapat husnul khotimah matinya, tapi apa? Fadilahnya Allah nggak pernah didapatkan. Karena dia tidak mau berusaha untuk mendapatkan itu. Selalu berbuat buruk, pikirannya buruk, perasaannya buruk, akhlaknya juga buruk. Bagaimana mau dapat husnul khotimah? Ya kalau pengen husnul khotimah ya semuanya diperbaiki. Ya pikirannya husnudon, hatinya husnudon, perasaannya husnudon. Nah itu nanti baru husnul khotimah. Nah kalau enggak ya jangan berharap. Oh tidak mungkin. Itu berarti namanya spekulasi. Lah kalau pas dia suudon mati, mati itu bisa kapan-kapan. Kayak tadi itu misalnya lomba masak itu pas suudon. Wah iki paling wanu ke jurine iku disogok karo liyane terus mati. Baru ngomong gitu terus mati terus di. Nah ini jadi masalah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat ketika khutbatul hajjah, dan ini juga sering dibaca ketika khutbah dan bahkan juga kadang baca ketika mengisi ceramah. Di antaranya begini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kita juga berlindung kepada Allah dari apa? Kejahatan nafsu dan keburukan amal. Kejahatan nafsunya di mana? Orang ngisi ngaji atau ceramah itu kan banyak kejahatannya. Satu, menyembunyikan ayat sing bener ndak disampaikan, ya toh? Itu kan nafsu itu, karena takut. Wah nanti kalau saya ngisi begini, kalau saya terangkan apa adanya, nanti saya sudah tidak lagi ngisi, nanti saya tidak dapat duit. Atau ada orientasi, saya pengen jadi bupati. Kalau saya ngisi gimana orang bisa tertarik, nanti biar milih saya. Itu kan sudah nafsu jahat itu. Ada orientasi, kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan atas dirinya, bukan keinginan apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Wah nanti kalau saya di sana ini dapat amplopnya lebih besar loh, saya tak pilih yang sana aja. Itu kan kejahatan nafsu. Terus ada lagi, saya nanti tak nyindir, saya mau nyindir Mas Hendri gitu. Itu sudah kejahatan nafsu. Makanya pernah kejadian, saya ngisi pengajian ini, itu dari awal sampai terakhir itu isinya adalah katanya ini menyindir salah seseorang. Saya taunya setelah di rumah, saya di WA sama teman saya, Pak Ahmad, jenengan itu tadi ngisi itu dari awal sampai akhir itu kayak jotosin orang. Karena semua orang yang hadir itu tahu kasusnya orang ini, ketawa pun nggak ketawa, khawatir kalau tersinggung. Sampai begitu. Saya dikiranya nyetel katanya, kata teman saya dikiranya nyetel. Kamu nanti ngisinya begini-begini. Nggak ada sama sekali. Orang nggak pernah saya ngisi di mana-mana, maaf ya, disetel biar begini. Nanti orang ini disindir, nggak ada. Itu disebut kejahatan nafsu. Nggak ada. Kalau itu keluar dari mulut saya kemudian kok pas gitu, itu memang Allah yang ngatur. Dan itulah cara Allah memberi peringatan kepada orang melalui mulut saya. Kenapa? Kalau saya sudah niatkan dari awalnya engkau tak sindir ini, itu sudah kejahatan nafsu. Dan kita berlindung, wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Makanya Bapak Ibu yang ada di sini, saya begitu. Jadi nggak tahu latar belakang orang seperti apa, orang punya kasus bagaimana, nggak ngerti. Sebagai penutup, pernah itikaf di satu desa selama 10 hari Ramadan. Dari hari pertama, hari kedua sampai malam hari 10. Itu kan saya ngisi ngaji. Begitu Idul Fitri, silaturahim ke tempat imamnya, ketuanya di sana. Apa kata imamnya? Pak Ahmad, apa tahu latar belakangnya orang-orang sini? Maksudnya apa Pak Ustadz? Saya bilang, lah jenengan itu ngisi dari pertama sampai terakhir itu seperti keadaannya jenengan itu tahu masalah-masalah orang di sini. Loh saya bilang enggak ngerti. Enggak ada yang ngasih tahu juga. Oh jenengan tahu sendiri, saya baru kenal sini kok. Kok bisa pas ya? Ya itulah cara Allah. Saya nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Itulah cara Allah memberi nasihat kepada kita. Kalau dengan niat-niat nyindir-nyindir malah nggak enak ya, nggak enak tuh. Notone bahasane barang ini nggak bisa. Ya mungkin ini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang introspeksi atau muhasabah, insya Allah.